Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Summa qala al-muallif al-hadithur rabi' ashar wal khamis ashar. Hadis yang ke-14 dan 15 dari bab ziarah kepada ahlul khair, duduk bersama ahlul khair, selalu menemani ahlul khair dan cinta kepada ahlul khair. Serta kalau ada orang ahlul khair, kita dianjurkan untuk meminta kepada ahlul khair mengunjungi rumah kita. Ya, mengunjungi rumah kita. Dan juga ziarah ke tempat-tempat yang ada keutamaannya. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang keempat dari Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridainya. Qala, Umar ibn al-Khattab berkata, Ista'dhantu nabiyya fil umrah. Ista'dhantu nabiyya fil umrah. Fa'adhina li. Aku meminta izin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah, dalam melaksanakan ibadah umrah. Kita lihat bagaimana seseorang yang akan melakukan safar datang kepada orang yang tentunya yang sangat mulia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk minta izin karena memang berada di satu tempat, tawadhu, dan memang adab sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Fa'adhina li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan saya untuk pergi umrah. Wa qala, ini syahidnya di sini. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tansana, jangan engkau lupakan kami, ya ukhayya, wahai saudaraku. Ukhayya itu saudara kecilku, seperti itu. Min du'aika, daripada doa kamu. Safar ini adalah waktu-waktu doa yang dikabulkan. Faqala kalimatan ma yasurruni annali biha ad-dunya. Maka Umar itu mengatakan, ini adalah suatu kalimat yang sangat membuat aku bahagia. Lebih bahagia daripada dunia. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, qala asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Ikutkan kami wahai saudaraku di dalam setiap doamu. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Sudah tergambar
Ini sahabat Umar melakukan apa? Ibadah umroh. Dari mana? Dari Madinah tentunya. Mau pergi ke Makkah. Apa yang diminta Nabi? Jangan lupa doakan kami. Nabi ini Nabi manusia yang paling mulia. Minta doa. Minta didoakan oleh Umar. Kenapa? Karena Umar akan melakukan perjalanan safar. Safar ibadah, safar ketaatan. Dan itu adalah waktu-waktu yang dikabulkan doanya. Nah, anak-anakku semua juga ini melakukan safar. Safar apa? Safar ilmu. Maka safar ilmu seperti ini doakan, terutama untuk kedua orang tua. Jangan pernah lupa dalam setiap doa. Doakan guru-guru kita. Dalam setiap kesempatan kita berdoa. Ya. Kemuliaan kalau kita mendoakan kedua orang tua kita atau guru-guru kita, berarti kan guru-guru ini orang yang lebih mulia dari kita. Maka itu suatu kemuliaan. Dan doa seseorang yang sedang melakukan safar sekali lagi doa yang mustajab. Dari hadis ini ada 2 poin penting ya. 1, istihbabu talabil muqim minal musafir wa wasiyatihi bid-du'a fi mawatinil khair. Disunnahkan dan dianjurkan orang yang sedang mukim minta orang yang akan melakukan perjalanan, melakukan safar, agar didoakan atau diikutkan dalam setiap doanya fi mawatina al khair, di tempat-tempat yang baik. Walau kana al muqimu afdalu minal musafir. Walaupun yang mukim itu lebih afdal. Ya, seperti kita ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Umar. Ini kalau kita mukim, kalau ada siapa orang soleh mau pergi, apa? Ada orang soleh mau pergi, orang baik mau pergi, entah pergi karena mencari ilmu, mau ibadah, mau beribadah dan seterusnya, maka disunahkan untuk meminta doa. Beri tegak, tangannya di bawah. Ya. Kemudian apalagi kalau pepergiannya tersebut seperti haji atau umrah. Kalau di kampung kita, daerah kita umpamanya ada orang yang akan melakukan ibadah haji dan umrah, yang disunahkan yang mukim yang minta didoakan orang yang sedang musafir tersebut. Kalau yang musafir minta izin. Minta izin. Qala sallallahu alaihi wasallam yaghfiru lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang melaksanakan ibadah haji, dan siapapun yang dimintakan ampun untuknya oleh orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tersebut. Jadi itu tujuannya. Ya. Jadi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, fadlu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keutamaan Umar
tidak perlu dipertanyakan lagi. Sangat-sangat banyak sekali. Maka ketika diminta Nabi bahagianya luar biasa Umar itu. Hadis yang terakhir, wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari anaknya Umar, Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Qala, Abdullah bin Umar berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa masyian. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengunjungi Masjid Quba. Kalau di Madinah itu pasti ada agenda ke Masjid Quba, masjid yang memiliki keutamaan. Rakiban wa masyian, Nabi itu ke sana kadang naik kendaraan unta atau jalan kaki. Jalan kaki jauh. Lumayan jauh kalau dari kan rumahnya di Masjid Nabawi. Menuju ke Masjid Quba itu jauh. Naik mobil aja terasa lumayan capek. Fayusalli fihi rak'atain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat di Masjid Quba tersebut. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin rakiban wa masyian. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, baik naik kendaraan atau jalan kaki. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan adalah Abdullah bin Umar itu melakukan hal tersebut karena ingin iktida bin Nabi, ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Abdullah bin Umar ini terkenal dengan mengikuti apa saja. Nabi melakukan apa, makan apa, pengen betul-betul. Quba bi dhammil qafi wa takhfifil ba'i wa bil mad Quba wa mudzakkar munawwan masruf fil lughah al fasihah al masyhurah Quba'un, Quba'an, Quba'in. Wa Quba qaryatun ala bu'di milaini minal Madinah. Dari Madinah itu 2 mil. Dan ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammal yawm faqad imtadda al-umran minal Madinah ila Quba fa asbahat hayyan min ahyaiha. Nah, Quba ini sekarang bukan bagian, artinya dia hai sendiri, kecamatan tersendiri. Seperti itulah kalau di sini. Dari hadis ini istihbabu ziyarati Masjid Quba atau Masjid Quba, dianjurkan, disunnahkan untuk menziarahi Masjid Quba. Kalau sudah di Madinah harus diusahakan ya, karena memiliki keutamaan, pahalanya itu seperti umrah. Seperti apa? Umrah sempurna, sempurna, sempurna. Itu keutamaan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Jadi sebelum umrah sudah dapat pahala umrah. Warada fi fadli shalah fihi ahadits, dan dalam hal ini banyak hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan salat di Masjid Quba. Minha, di antaranya adalah ma rawahu Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, salatun fi Masjid Quba ka umrah. Nah, salat di Masjid Quba seperti pahala melaksanakan umrah. Yang kedua, hirsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ala ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana sahabat Abdullah bin Umar itu berusaha betul mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi. Sampai gaya jalan, gaya
Artinya pengennya memang iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan selesainya hadis yang ke-15 selesai bab tentang berkunjung kepada ahli khair ya. Jadi banyak sekali hikmah pelajaran yang kita ambil. Maka anak-anakku semuanya, ini budaya yang sangat baik ya. Ketika di tempat kita, di situ ada seorang ustaz, seorang ulama datang ke rumah beliau. Kalau masih kecil, mohon kepada orang tua, siapa di sini ustaz yang baik, yang ahli sunnah wal jamaah. Datang, minta didoakan ya. Minta didoakan dan seterusnya. Sesekali minta diundang ustaz tersebut ke rumahnya. Memang demikianlah Islam mengajarkan. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, maka masyarakat akan mencintai ahlul khair dan mencintai kebaikan ya. Kalau semuanya sudah pada mencintai kebaikan, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang mencintai para ulama, akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Dan tentunya ini keberkahan tersendiri bagi masyarakat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan akan datang bab yang baru, babu fadlil hubbi fillah wal hassu alaihi wa ilamur rajul man yuhibbu annahu yuhibbuhu wa madza yaqul idza a'lamahu. Nanti kita lanjutkan dengan keutamaan mencintai seseorang fillah karena dia dalam ketaatan, dan juga anjuran untuk mencintai karena Allah, dan boleh mengumumkan uhibbuka fillah, saya mencintai kamu karena Allah, boleh. Dan ketika mendengar apa yang diucapkan, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.